Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minani amirah sayyidi ahli dunya akhirah wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. صلى الله عليك يا من بالعلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد به لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يسر ولا تؤسر بتمم بالخير. Yang ulun hormati para relawan pemuda keramat, wabil khusus Ketua RPK Muhammad Tasbi, dan yang ulun hormati para penasehat Haji Muhyiddin, Paman Sabri, dan ulun sendiri yang dan tatuha-tatuha RPK dan yang berhadir semuaan. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertatap muka, bermuajahah dalam rangka acara bulanan kita sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita setelah nikmat iman dan Islam adalah dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah suatu anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Nabi-nabi yang terdahulu itu hendak jadi umat Nabi Muhammad, kita minta kada, memohon kada, alhamdulillah dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita walaupun Rasulullah sudah wafat 14 abad yang telah lewat, tapi kita dijadikan orang yang beriman. Na'udzubillah, seandainya kita hidup di zamannya Rasulullah tetapi menjadi orang yang memusuhi. Na'udzubillah min dzalik. Buktinya kan buat Abu Jahal, Abu Lahab itu sezaman dengan Nabi, melihat dengan Nabi, melihat mukjizat Nabi, melihat keistimewaan Nabi, tapi mereka kada beriman. Kita walaupun sudah 14 abad yang telah lewat Rasulullah wafat, kita alhamdulillah menjadi orang yang beriman. Ini suatu nikmat, anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tuba liman ra'aka." Ya Rasulullah, beruntunglah orang yang melihat engkau. Dijawab Rasulullah, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Beruntung besar, kata Rasulullah, bagi orang yang melihat aku dan ia beriman dengan aku. Ini hitop kepada sahabat di zaman itu. Tetapi Rasulullah menyambungkan hadisnya, tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yaroni wa amana bi. Sungguh beruntung besar. Nabi 3 kali memiliki beruntung besar, beruntung, sangat beruntung orang yang mereka tidak pernah melihat aku tetapi mereka beriman dengan aku. Ini kita alhamdulillah, kita mudah-mudahan dimasukkan dalam golongan ini kan. Walaupun kada berdapat tapi kita beriman. Buktinya kita cinta, buktinya cinta kita itu nah. Buktinya diantaranya malam ini kita mengadakan adalah sebagian kecil bukti cinta kita lawan Nabi. Bukti cinta lawan kita lawan Nabi. Ya menyahut syair itu jangan pindah uyuh, ya kah? Apalagi sambil orang baca rawi, itu kan dibaca tuh sejarah Nabi nih, sambil main HP misalnya, main game misalnya. Itu di mana adab kita lawan Nabi? Bapak ada cinta lawan Nabi. Ya kalau bapak ada cinta lawan Nabi, tapi orang mau litan ya main HP.
main game, main apa, ML kah, ML kah, PUBG kah, apa lagi nih tuh, FF, nah tahu benar, nah ini tahu benar, jaka lelakiannya tuh ngerti deh, ML yang ala top up kena tulak ke Alfamart situ, duit kuitan dipakai, Bebiniannya apa? TikTokan misalnya ya Allah. Tapi ini joget-joget tengah jalan tuh nah. Iya jadi itu. Nah ini. Jadi bukti ya kan cinta kita udah barang pak waktu maulidan tuh nah. Jangan kita HP itu sudah anak siapa gerang bisi pacar lah. Tunggu dulu hadangi dulu. Apalagi sampai mengganggu orang yang di samping kita. Apalagi nauzubillah orang sembahyangan ini umpat maulidan misalnya nih maulidan umpat di masjid misalnya ini kadang menyindir lah ini kadang menyindir penyataan aja lah orang maulidan tuntung maulidan keluaran orang sembahyang ini dudukan nongkrong misalnya nah ini kurang bagus ya Allah nah ini nah buktikan cinta kita lawan Nabi kayak apa alhamdulillah kita berisi Nabi seabdul-abdul Nabi Bisi Nabi, seabdul-abdul Nabi. Nabi ini pilihan di atas pilihan. Istimewa benar kita bisi Nabi nih. Bayangkan, Nabi itu totalnya mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu totalnya seberataan 124.000 berataan nih. Bayang disuruh apa gini lah. Tentang 25 gitu puntal-puntal sudah. Sekali dihitung 26. Tak buat saya wakah nih untuk 25 aja itu kan tambah paling saya pakai untuk dahulu jadi 124.000 dipilih diseleksi menjadi Rasul 313 jadi Rasul itu berataan totalnya 313 dari 313 pilih lagi diseleksi lagi seleksi lagi nih menjadi Nabi yang 25 Rasul yang 25 yang tercantum di dalam Al-Quran ini yang wajib kita hafal wajib tahu kada boleh ada hafal lah barang aja terpaling nggak ada apa sajang terbuat nong Sumail segala misalnya dari 25 itu dipilih lagi ini dipilih lagi menjadi berapa 5 ulul azmi Nabi yang banyak mendapatkan cobaan ulul azmi 5 dari 5 pilih lagi menjadi satu orang yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntungnya kita bisa Nabi pilihan di atas pilihan bahkan disebutkan dalam kitab Anwarul Muhammadiyah Lil Imam Nabhani di situ disebutkan Nabi Allah Adam berisi anak 40 guru kolyogia berisi anak kian berapa 4 aja lah orang 0 aja lah tambah tak aja lah bisa benar pematiannya di sama Sidin 40 Nabi Adam nah bisa anak 40 ada gampangan kenapa aja banyak ya mungkin zaman itu ada KB lah judin lah 40 dengan 20 kali melahirkan disebutkan dalam kitab itu jadi setiap melahirkan kembarnya itu kembar pengantin kembar nah illa satu orang Nabi Syith alaihissalam Nabi Syith ini anak Nabi Adam yang paling bungas paling langkar paling tampan paling gagah paling apa lagi habis dah kenapa jadi Nabi Syith ini karena di sulbinya Nabi Syith mengandung nurnya Nabi Muhammad SAW bahkan ketika lahir pun sendiri karena menunjukkan istimewanya Nabi Syith ini karena di situ ada mengandung nurnya Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad itu pilihan dari nabi-nabinya pilihan bahkan dari kelahirannya pun pilihan ini kita sampai jam berapa?
sejam ngosnya. Sian sudah berapa kali mali sila sudah dibayar lah. Ya memang majelis-majelis kebaikan seperti ini iblis itu kan ketujuh benar. Bila majelis-majelis kebaikan seperti ini iblis itu sarik. Jadi kesempatan kita mulai iblis sarik deh. Jadi iblis itu datang membawa paku, dihamburnya di bawah kedudukan kita nih. Makanya satu mat aja bucurakan. Kita cucuk nih tuh bang. Tapi kalau sudah majelis yang kata kebaikan, hamba yang paling tebal diamparakannya. Buktinya nonton bola 2 jam tahan. Ada pegarak. Nonton konser berdiri tahan aja pas setengah malaman, berhujan pulang bungolnya. Berhujan nonton konser, ya Allah ya Rabbi. Tulak sudah pemodal, ya kalah pemodal tulak nuka bensin butang. Nasib aja pang nenek. Ini maulidan nih, memuji Nabi, diberi makan nih pulang. Kita kolder juga. Iya ta, nong kayak nong radio ngerongot nih tuh nah. Ada semangat lalu memuji Nabi. Ini memuji apa? Hakun aja apa? Jadi majelis-majelis nong kada baiknya diamparakannya permadani nang tebal. Tahan aja nonton sinetron tuh 2 jam tuh tahan aja. Ikatan cinta kan dulu tuh. Nah jadi Nabi itu pilihan atas pilihan. Singkat cerita, proses kelahiran Nabi SAW ini kan para kelahir sudah nih, berarti kada lagi tutungan. Jadi Nabi dilahirkan menurut pendapat yang paling kuat, pendapat yang muktamad, itu Nabi lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, jadi Nabi itu lahir di bulan Rabiul Awal. Di sini pun menunjukkan suatu keistimewaan, kemuliaan Nabi itu kada menebeng. Yang pas itu umpat-umpatan. Seandainya nih Nabi lahir di bulan Ramadan, disambut kayak ini, oh Muhammad tuh mulia karena lahir di bulan Ramadan ya. Seandainya Nabi lahir di Asyhurul Hurum, Nabi tuh lahir karena dapat jadi mulia karena lahir di bulan Asyhurul Hurum. Ada. Nabi itu berisi keistimewaan tersendiri. Rabiul Awal itu asalnya bulan sebelum lahirnya Nabi. Kada ada apa-apa keistimewaan di bulan itu. Rabi' itu kan musim semi di situ. Lalu lahir Nabi. Jadilah Rabiul Awal ini bulan yang paling istimewa karena dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya pulang tanggal 12. 12 ini mengisyaratkan Nabi itu membawa 12 perkara. Pertama, Nabi datang membawa rukun iman. Rukun iman berapa ting? Rukun iman berapa anu nih fitrah? 6. Ingat aja bang lah. 6. Datangnya Nabi membawa rukun iman 6. Dan kedua Nabi datang membawa rukun Islam berapa? 5. Berapa sudah? 11. Dan Nabi datang pulang membawa ihsan, rukun ihsan. Dan ihsan yang beikon itu lain lah. Jadi Nabi itu datang membawa 12 perkara. Orang kita tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid, fikih, akhlak. 3 nih Nabi datang membawa. Itu isyarat 12. Nabi lahir di waktu fajar menjelang subuh. Apa isyaratnya? Nabi itu datang bakal membawa cahaya bagi seluruh umat manusia. Dan Nabi itu datang bakal memberi cahaya bagi seluruh hati-hati pencintanya. Ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan Nabi itu kenapa lahir hari Senin ya? Karena di hari Senin itu Allah Ta'ala menciptakan makanan, buah-buahan diantaranya. Nah, Nabi itu sebagai konsumsi jiwa kita. Dengan kita cinta Nabi, jiwa kita menjadi hidup. Nah itu diantara rahasia-rahasia tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak perkara-perkara yang
luar biasa ketika menjelang kelahirannya Rasulullah SAW. Di antaranya disebutkan di dalam murid Habsyi, wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil isyarah. Di malam kelahiran Nabi itu binatang-binatang berbicara dengan fasihnya karena memberitahu, memberi kabar gembira dengan kesempurnaan kelahiran seorang nabi. Jadi di malam itu binatang berpandir fasih. Bahkan diriwayatkan ayam Abu Jahal malam itu berpandir. Abu Jahal jual nih payu larang, nyata sudah berpandir. Subuh ambil berpandir. Habis sudah masanya. Dan lagi pulang, kedatangan Nabi itu adalah memuliakan perempuan. Sebelum lahir Nabi, di zaman jahiliyah, perempuan itu sangat dihinakan. Sampai-sampai ketika tahun kelahiran Nabi, perempuan Mekah betianan hamil anak laki-laki. Di dalam murid azab berapa? Fi amihi kullun nisa'i karamatan lil Mustafa hamalat dhukuran rusyada. Fi amihi kullun nisa'i karamatan. Pada tahun itu perempuan dapat kemuliaan mengandung anak laki-laki. Memang di zaman jahiliyah itu perempuan itu sangat dihinakan. Bahkan diriwayatkan dahulu sebelum lahirnya Nabi, kepala suku itu bila hendak mengawinkan anak itu diadakan sayembara. Dan sayembara dihambur selebarannya, dihambur bahwasanya pada tanggal hari ini, bulan ini, tahun ini kepala suku hendak mengawinkan anak. Lalu datanglah tiap-tiap suku membawa laki-laki terbaiknya. Lalu dipilih 10 orang. Nah, kasa 10-nya itu bergantian masuk menggauli anak si kepala suku tadi. Nah, ini saking dihinakannya nih perempuan di zaman itu. Jadi bergantian bergilir. Cek ada ini sok bisa rame kan umpatan nih. Kami sok umpatan lompat jual daftar aja. Kalau daftar jalan jalan santai aja ada. Sudahkah penataan ke 10-nya? Sudah. Karena setahun datangnya lagi ke sini. Anak siapa ini kan? Anak siapa? Sudah setahun datang pulang. Dikumpulkan laki-laki yang 10 tadi, itihi anak dari mirip siapa? Hidungnya mancong tak dalam nih. Misalnya nih. Dipilih antara 10 nih misalnya, nah, bang mana yang mirip? Oh, saya mirip ating jar. Nah, berarti anak ating lo berarti. Itu berarti nong tokcer ating ini. Seharusnya sih bintang ceramah ya Allah. Pina-pira mana sudah bayar banyak. Ini suruh semat ya Allah. Itu. Dan lagi. Terakhir sedikit lagi Manawari. Disebutkan di dalam kitab Hujjatullah 'alal Alamin karangan Imam Nabhani, seluruh mukjizat Nabi terdahulu ada pada Nabi Muhammad. Bahkan lebih disebutkan di situ. Sebut aja Pak. Misalnya Nabi Sulaiman mukjizat apa? Bisa bicara sama siapa? Dengan binatang. Binatang lo Nabi Sulaiman? Ya lah. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Ya lah. Lain nang askoli sama kali itu lain lah. Lain tuh Bapak Gupron nih tuh. Nabi Muhammad pun adalah ajar. Oh ada. Bahkan benda mati nang pandir daun sini pernah bahkan disaksikan para sahabat. Suatu hari Nabi ini sahabat ini mengganti mimbarnya Rasulullah dengan mimbar yang bagus. Sebelumnya mimbar Nabi itu cuma tumpukan kayu tumpukan pohon kurma ditumpuk. Lalu waktu itu mendengarlah Nabi dan para sahabat itu suara bagaikan suara onta merintih. Dicari-cari ternyata si kayu tadi menangis
Kenapa dipender Nabi? Kada hendak terpisah lawan Nabi. Yang biasa dijajak Nabi, kada dijajak Nabi lagi. Nah setelah itu didoakan Nabi, dan Nabi menjanjikan si pohon tadi, potongan kayu tadi bakal masuk surga. Nah setelah itu, semenjak itu pohon tadi kada bersuara lagi. Nah ini luar biasa mujizatnya deh. Kalau binatang kan ini bisa berpander, kalau pohon benda mati kan berpander. Ada lagi Nabi pernah memanggil pohon, datang pohonnya sebijian datang. Ya kalau di Burdah ada kalau ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Datang pohon dengan berkat panggilannya Nabi tanpa menggunakan kaki. Makanya di Mekah itu ada masjid sejarah Walajuddin. Nah masjid sejarah tuh masjid Nabi nang didatangi pohon tadi, pohonnya beikung nang datang. Nah ini istimewa mujizat Nabi nih. Pohon kau berjalan datang, ini mujizat luar biasa. Amunnya nang biasa apa pepandir dengan binatang itu masih ada pepandirnya binatang. Kalau pohon bang bisa pepandir, datang dengan panggilan Nabi. Tamshi ilahi sakin bila qadami, sujud pulang di hadapan Nabi. Nah ini mujizat Nabi Muhammad SAW. Ini yang mau dibacakan orang dia bah nang di Jawa tak datang. Nang kadang batis aja datang ya kalau bagi nama batis. Nah ini berapa kali aja tahu dah. Bawa lakatannya oleh 2 karung. Udah. Dan lagi mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa aja membelah lautan, Rasulullah membelah bulan. Istimewa lagi ya kalau. Banyaklah keistimewaan Nabi. Nah mungkin ini jangan perlu sampaikan lah. Hendak ke Jepang lagi ulun koler. Sampai ingin sedang aja sudah lah. Sedang aja kak. 10.15. Sedang aja kalau sudah lah. 10.6 leh. Gitu lah. Sedang aja lah. Lanjut kah? Nah itu juga lah yang kita dulu yang dapat Tuhan sampaikan, kurang lebihnya ampun maaf, minta halal minta ridho sebertaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.